Bahas tentang aplikasi New PLN Sehat, ini adalah aplikasi yang digunakan oleh peserta asuransi kesehatan PLN untuk dapat melakukan monitoring klaim, kemudian melihat data peserta, data keluarga, data benefit, pemanfaat yang dimiliki oleh peserta, kemudian melihat informasi provider kanan, kemudian melihat informasi saat menjalani perawatan rawat inap di provider, kemudian melihat e-card sebagai alternatif pengobatan ke provider jika lupa membawa kartu fisiknya, dan tentunya juga untuk pengajuan restitusi secara mandiri. Aplikasi New PLN Sehat ini tersedia dalam dua versi, yaitu versi website dan juga versi mobile apps. Untuk versi website, Bapak Ibu bisa mengunjungi link tree PLN Sehat, kemudian nanti dipilih yang New PLN Sehat Web. Untuk yang versi mobile apps, saat ini baru tersedia yang Android. Untuk yang iOS, sementara bisa menggunakan versi website terlebih dahulu. Untuk mobile apps, Bapak Ibu bisa mengunjungi aplikasi Play Store, kemudian nanti diketikkan kata kunci PLN Sehat, kemudian diinstal aplikasi PLN Sehatnya dengan icon yang ini. Untuk dapat menggunakan aplikasi New PLN Sehat, Bapak Ibu diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan nomor kartu, kemudian tanggal lahir, kemudian email yang ingin digunakan, kemudian password yang ingin digunakan untuk dapat login ke aplikasi. Selanjutnya adalah menu dari aplikasi New PLN Sehat. Untuk yang versi web, di sini ada menu home, kemudian data peserta, riwayat klaim, restitusi, monitoring rawat inap, e-card, daftar provider, kemudian panic button, notifikasi, panduan aplikasi, kemudian setting. Di setting nanti ada submenu profile user dan juga ganti password. Untuk yang menu yang di mobile apps kurang lebih sama, namun di sini ada sedikit perbedaan, yaitu menu home pada versi website di sini lebih lengkap, dan juga untuk menu e-card di versi web bisa diakses melalui menu data peserta. Ini adalah tampilan dari menu home di website. Di sini Bapak Ibu bisa melihat chart kunjungan berdasarkan tipe klaimnya, contohnya cashless maupun reimburse. Kemudian ada chart kunjungan berdasarkan manfaatnya, contohnya rawat gigi tingkat pertama, rawat inap, rawat jalan tingkat pertama. Kemudian di sebelah kiri bawah, Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait klaim dengan status pending, kemudian dokumen apa yang dipending, dan juga remark atau keterangan pendingnya. Di sebelah kanan bawah, Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait daftar keluarga. Kemudian alur proses restitusi menggunakan aplikasi New PLN Sehat. Setelah Bapak Ibu melakukan pengobatan di provider, disimpan untuk bukti kelengkapan dokumennya baik itu kwitansi, resep, kemudian resume medis. Di-scan ataupun difoto, baru nanti Bapak Ibu masuk ke aplikasi New PLN Sehat. Kemudian pilih menu restitusi. Sebagai catatan, untuk menu restitusi ini hanya bisa diakses oleh peserta dengan status prinsipal. Prinsipal artinya adalah pegawai ataupun pensiunan. Jika Bapak Ibu login atau melakukan pendaftaran sebagai peserta dengan status dependent atau anggota keluarga, maka Bapak Ibu nanti diharuskan untuk melakukan switch user atau pilih peserta ke akun prinsipal terlebih dahulu. Setelah masuk ke menu prinsipal, kemudian nanti akan muncul drop down seperti ini, akan tampil list daftar keluarganya, kemudian dipilih sesuai dengan peserta yang ingin mengajukan restitusi. Setelah itu diisi detail lain berupa tanggal perawatan, tanggal pengobatan, kemudian tanggal kwitansi, nomor kwitansi, dan lain sebagainya. Pada bagian bawah nanti ada tombol open file atau buka file, yaitu untuk mengupload dokumen kelengkapan yang tadi sudah di-scan. Kemudian nanti diklik tombol submit, maka nanti Bapak Ibu akan menerima notifikasi bahwa pengajuan klaimnya sudah diterima. Dan Bapak Ibu nanti bisa melakukan monitoring klaim tersebut melalui menu riwayat klaim. Pada menu riwayat klaim, nanti ada tombol atau submenu tracking, yaitu untuk melihat detail trackingnya. Contohnya seperti ini, nanti ada informasi terkait trackingnya, mulai dari pengajuan, kemudian ada proses diterima oleh APLN, kemudian ada proses verifikasi, kemudian ada proses pembayaran. Selanjutnya, pada saat status klaim tersebut sudah pengiriman surat permintaan bayar ke PLN atau status klaimnya adalah 401, nanti akan muncul dokumen YOB-nya, Explanation of Benefit atau penjelasan manfaat. Nanti ada informasi terkait nominal klaim yang diajukan, kemudian nanti ada informasi terkait total yang disetujui dan juga selisihnya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga melakukan monitoring melalui menu notifikasi pada pojok kanan atas aplikasinya.
Selanjutnya, alur proses pada saat klaim dipending. Untuk prosesnya kurang lebih sama pada saat pengajuan restitusi, yaitu peserta menyiapkan dokumen kelengkapan yang terlebih dahulu, baik itu kwitansi, kopi resep, kemudian resume medis. Kemudian di-scan ataupun difoto untuk kelengkapan dokumennya, baru nanti Bapak Ibu masuk ke aplikasi New PLN Sehat. Kemudian masuk ke menu riwayat klaim. Pada menu riwayat klaim, nanti akan menampilkan pengajuan klaim sesuai dengan akun yang digunakan untuk login Bapak Ibu ke aplikasinya. Untuk klaim dengan status pending, maka nanti akan muncul button upload seperti ini, dan ketika nanti Bapak Ibu klik tombol ini, maka nanti akan muncul list dokumen apa saja yang dipending, dan juga remark atau keterangan pendingnya. Untuk melengkapi melengkapi dokumen pending tersebut, Bapak Ibu bisa menekan icon yang berwarna merahnya, kemudian dilengkapi semuanya. Nanti setelah sudah dilengkapi, maka klaim tersebut akan kembali lagi statusnya ke registrasi dan akan muncul notifikasinya. Kemudian nanti klaim tersebut akan dilakukan verifikasi ulang dan Bapak Ibu bisa melakukan monitoring lagi melalui menu riwayat klaim. Kemudian nanti akan muncul juga terkait trackingnya dan juga UOB-nya pada saat surat permintaan bayar. Mungkin sebagai catatan, pada saat status klaimnya surat permintaan bayar ke PLN, pengiriman surat permintaan bayar, maka Bapak Ibu tetap diharuskan untuk menyerahkan dokumen fisiknya agar cepat dilakukan pembayaran. Kemudian Bapak Ibu tetap bisa melihat informasi terkait pengajuan klaim tersebut juga melalui menu notifikasi. Selanjutnya adalah menu panic button. Button ini apa? Yaitu digunakan untuk mengirimkan pesan oleh peserta melalui aplikasi baik itu versi mobile apps maupun versi website agar dapat dilakukan percepatan layanan. Siapa yang bisa menggunakan? Yaitu peserta asuransi kesehatan yang sedang menjalani perawatan rawat inap di provider. Kapan panic button ini bisa digunakan? Panic button ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu pada saat admission atau pendaftaran, kemudian yang kedua adalah kondisi saat kepulangan atau final billing. Panic button akan aktif pada status klaim 100, yaitu pendaftaran, dan juga 102 atau permintaan surat jaminan awal. Untuk SLA, permintaan surat jaminan awal di APLN adalah 30 menit. Jika nanti melebihi dari 30 menit, Bapak Ibu bisa masuk ke menu panic button dan juga mengirimkan pesannya ke bagian call center ataupun billing. Untuk panic button yang final billing atau pulangan nanti, status yang digunakan dan aktif adalah 105, yaitu kelengkapan dokumen. Artinya dari rumah sakit akan menyelesaikan proses administrasi dan mengirimkan berkasnya ke APLN. Jika dokumen tersebut sudah lengkap, maka nanti statusnya akan diupdate menjadi 105, yaitu kelengkapan dokumen. Kemudian akan dilakukan proses final billing atau 106, pengesahan rawat inap. Untuk SLA, pengesahan rawat inap ini adalah 45 menit. Jika nanti melebihi dari 5 menit tersebut, Bapak Ibu bisa masuk ke menu panic button dan juga mengirimkan pesannya ke bagian sistem billing. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak Ibu masuk ke aplikasi New PLN Sehat, baik itu versi mobile apps maupun website, kemudian masuk ke menu panic button. Selanjutnya adalah alur proses panic button untuk yang admission atau pendaftaran. Yaitu Bapak Ibu berobat terlebih dahulu ke rumah sakit, kemudian nanti di rumah sakit melalui admin akan dilakukan proses registrasi. Proses registrasi, maka nanti status klaimnya akan update menjadi status adalah untuk pendaftaran, kemudian nanti akan dilakukan proses permintaan surat jaminan awal. Statusnya akan dinaikkan lagi menjadi 102, yaitu permintaan surat jaminan awal. Ya, untuk status klaim 100 dan juga 102, di sini panic button-nya akan aktif, kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat terkait pengobatan tersebut melalui menu monitoring rawat inap. Ya, pada menu monitoring rawat inap, ya contohnya seperti ini, nanti ada informasi terkait status klaimnya. Di sini ada status klaim terakhir, kemudian nanti ada informasi juga terkait trackingnya. Di sini sudah dilakukan proses pendaftaran, kemudian di sini sedang dilakukan proses permintaan surat jaminan awal. Selanjutnya, nanti akan muncul tombol panic button-nya seperti ini. Ya, pada tombol panic button-nya nanti ada text box untuk mengisi pesan dan juga ada tombol untuk mengirimkan pesannya. Jika nanti SLA, jika nanti pada proses permintaan surat jaminan awal ini nanti ada waktunya, kemudian dibandingkan dengan jam sekarang melebihi dari SLA PLN yaitu 30 menit, Bapak Ibu bisa menekan tombol panic button-nya, yaitu mengirimkan pesan, kemudian tekan tombol panic button,
Kemudian nanti akan dilakukan konfirmasi oleh bagian call center ataupun billing. Setelah dilakukan konfirmasi, maka nanti tampilan dari panic button-nya akan berubah seperti ini. Akan muncul pesan, we have set up the admission process. Selanjutnya dari bagian call center ataupun billing nanti akan melakukan tindak lanjut untuk percepatan layanannya dan akan dilakukan persetujuan surat jaminan. Setelah dilakukan persetujuan surat jaminan, maka nanti status klaimnya akan terupdate menjadi 103 dan tampilan pada menu monitoring rawat inapnya akan berubah seperti ini. Akan bertambah lagi status trackingnya menjadi 3 titik, yaitu ada proses GL approval atau persetujuan surat jaminan. Selanjutnya adalah alur proses panic button untuk yang final billing. Pada saat peserta sedang menjalani perawatan, yaitu status klaimnya adalah 104, yaitu monitoring rawat inap. Kemudian peserta sudah boleh pulang oleh dokter, maka nanti dari rumah sakit akan menyiapkan berkas kelengkapan administrasinya dan mengirimkan berkas tersebut ke APLN. Kemudian dari APLN nanti akan melakukan proses verifikasi dan mengupdate statusnya jika dokumen tersebut sudah lengkap. Jika belum lengkap, maka nanti akan dipending untuk dokumennya. Jika sudah lengkap, nanti status klaimnya akan berubah menjadi 105, yaitu dokumen komplit. Kemudian akan dilakukan proses final billing, dan status klaimnya adalah 106. Untuk SLA di proses final billing ini adalah 45 menit. Jika Bapak Ibu nanti melebihi dari 45 menit, Bapak Ibu bisa masuk ke menu panic button dan juga mengirimkan pesannya. Bapak Ibu bisa melihat monitoring terkait perawatan tersebut juga melalui menu monitoring rawat inap. Ya, contohnya seperti ini. Nanti tampilan di menu monitor rawat inapnya untuk status klaim yang terakhir adalah final billing. Kemudian di sini ada waktunya. Jika waktu yang di sini nanti melebihi dari 45 menit, Bapak Ibu bisa masuk ke menu panic button, mengirimkan pesannya, kemudian nanti akan dilakukan konfirmasi oleh bagian call center ataupun billing. Setelah dilakukan konfirmasi, maka nanti tampilan dari menu panic button-nya akan berubah seperti ini. We have follow up the final billing process. Selanjutnya nanti balik dari bagian call center akan melakukan tindak lanjut untuk percepatan layanannya dan mengupdate statusnya menjadi 200. 200 adalah discharge atau pengesahan biaya. Kemudian nanti dari call center akan melanjutkan proses yaitu pengiriman surat jaminan akhir atau form A ke provider. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti masuk lagi ke menu monitoring rawat inapnya, ya maka nanti akan muncul pesan seperti ini. Data tidak ditemukan untuk monitor rawat inapnya, artinya Bapak Ibu sudah selesai untuk proses rawat inapnya di rumah sakit. Selanjutnya adalah klaim status yang digunakan oleh APLN. Mungkin di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang jenis klaim reimbursement dan juga untuk yang cashless. Untuk yang reimbursement nanti menggunakan status klaim 199 pendaftaran klaim reimburse. Jika ada pending dalam proses tersebut, maka status klaimnya adalah 128, yaitu pending terkait kelengkapan dokumennya. Untuk yang cashless, nanti status klaimnya yang digunakan adalah status untuk yang one day care, terus yaitu proses pendaftaran, kemudian langsung ke discharge atau pengesahan biaya. Kemudian untuk yang rawat inap, maka status klaimnya dimulai dari 100, kemudian nanti dilakukan proses permintaan surat jaminan, yaitu 102, jika ada pending maka 1021. Selanjutnya dilanjutkan ke proses persetujuan surat jaminan, yaitu status klaimnya adalah 103, kemudian akan dilakukan proses perawatan, yaitu daily monitoring rawat inap, status klaimnya adalah 104. Setelah itu, setelah selesai proses rawat inapnya, maka nanti akan dilakukan proses dokumen komplit, yaitu penyerahan dokumen dari rumah sakit ke PLN. Jika sudah lengkap dokumennya adalah 105. Jika pending, maka status klaimnya adalah 105. Selanjutnya akan dilakukan proses final billing atau pengesahan rawat inap. Status klaimnya adalah 106. Selanjutnya baru masuk ke discharge atau pengesahan biaya. Setelah itu nanti ada proses terkait verifikasi dari tim klaim, yaitu status klaimnya dimulai dari 201 sampai dengan 209. 209 adalah pengabsahan klaim. Setelah dilakukan pengabsahan klaim, maka nanti akan terbit surat permintaan bayar, status klaimnya adalah 400. Kemudian surat permintaan bayar ini nanti akan dikirimkan ke PLN. Status klaimnya akan terupdate lagi menjadi 401. Jika klaim tersebut sudah dibayarkan, maka nanti status klaimnya akan terupdate lagi menjadi 403. Ini adalah klaim sudah terbayar. Untuk status klaim yang berwarna merah ini, 300 sampai dengan 306 adalah
status klaim untuk penolakan dan juga pembatalan. Dan selanjutnya saya ingin melakukan demo dan juga simulasi penggunaan aplikasi New Parent Sehat versi Android. Pertama-tama, Bapak Ibu masuk ke aplikasi Play Store terlebih dahulu jika belum punya aplikasi PLN Sehat. Kemudian ketikkan kata kunci PLN Sehat. Dan kemudian nanti diinstal aplikasi PLN Sehat dengan icon yang seperti ini. Kebetulan saya sudah menginstal aplikasi PLN Sehat versi development. Ini adalah tampilan dari aplikasi New PLN Sehat. Bapak Ibu bisa login menggunakan nomor kartu dan juga password. Namun nanti jika belum pernah melakukan pendaftaran, maka harus klik tombol sign up atau pendaftaran terlebih dahulu. Untuk mengetahui terkait penggunaan aplikasi New PLN Sehat, Bapak Ibu bisa juga mengakses menu buku panduan pada bagian bawah. Ya, pada buku panduan ini, Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait pendaftaran, registrasi, dan juga pengajuan restitusinya. Kemudian di sini saya ingin melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu dengan menekan tombol sign up. Kemudian masukkan nomor kartu, kemudian masukkan tanggal lahir, kemudian masukkan email yang ingin digunakan, kemudian masukkan password yang ingin digunakan. Untuk password, di sini diharuskan minimal adalah 8 karakter dengan kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan juga angka. Kemudian centang text box-nya, term and condition, kemudian baru klik tombol register. Ya, maka nanti akan muncul pesan pendaftaran berhasil dan silakan login. Bapak Ibu baru bisa login menggunakan nomor kartu dan juga password yang tadi diisi pada saat pendaftaran. Jika Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa masuk ke menu forgot password, kemudian nanti masukkan nomor kartu dan juga tanggal lahir. Maka sistem nanti akan mengirimkan password yang baru ke email yang diisi pada saat pendaftaran tadi. Ini adalah tampilan dari aplikasi New PLN Sehat, login dengan peserta dengan status prinsipal. Jadi untuk menu restitusinya di sini akan terbuka. Jika nanti Bapak Ibu login menggunakan akun dengan status dependent atau anggota keluarga, maka nanti menu restitusinya tidak akan muncul. Contohnya seperti ini, saya coba masuk ke menu pilih peserta atau switch user, kemudian saya pilih yang peserta dengan status dependent. Saya pilih yang child 2, ya maka nanti menu restitusinya tidak akan muncul. Jika Bapak Ibu masuk ke menu pilih peserta, kemudian milih peserta, misalnya tadi child 2, maka data yang ditampilkan, baik itu menu data peserta, riwayat tem, monitoring rawat inap, dan lain-lain, maka akan menampilkan sesuai dengan peserta yang dipilih. Ya, contohnya ketika saya masuk ke menu data peserta, maka di sini untuk kartu e-card-nya akan muncul yang child 2. Kemudian di sini bisa melihat e-card secara tampilan penuh, yaitu dengan menekan tombol full screen. Kemudian pada menu data peserta ini, ada juga informasi mengenai plan atau manfaat yang dimiliki oleh peserta. Bagian bawah nanti ada informasi juga terkait daftar keluarganya dan juga status pesertanya. Selanjutnya untuk pengajuan restitusi, di sini saya harus switch user atau pilih peserta ke prinsipal terlebih dahulu, masuk ke menu pilih peserta, kemudian pilih peserta dengan status prinsipal, kemudian masuk ke menu restitusi. Kemudian nanti di sini akan muncul list daftar keluarganya dan disesuaikan siapa peserta yang ingin mengajukan restitusinya. Misalnya di sini saya ingin mengajukan untuk anak, saya coba pilih yang child 2, kemudian pilih jenis layanan yang digunakan, saya coba pilih yang rawat jalan tingkat pertama, kemudian masukkan tanggal perawatannya, tanggal masuk dan juga tanggal keluar, kemudian masukkan tanggal kwitansinya. Untuk
benefit yang one day care, Bapak Ibu diharuskan untuk tanggal perawatannya ini sama dengan tanggal kwitansi. Namun untuk rawat inap maka bisa berbeda untuk tanggal perawatan dan juga tanggal kwitansinya. Untuk nomor kwitansi di sini bisa diisi ataupun dikosongkan. Kemudian tempat penyerahan dokumen, yaitu tempat penyerahan dokumen fisiknya di mana. Saya coba isi. Tepat. Nggak kedengeran, lagi jalan. Kemudian masukkan nama fasilitas kesehatan yang digunakan. Kemudian kota fasilitas kesehatan yang digunakan. Kemudian masukkan diagnosanya. Kemudian nominal klaim yang diajukan. Untuk remark atau catatan, di sini opsional, bisa juga dikosongkan. Kemudian untuk mengupload dokumen kelengkapan, Bapak Ibu klik tombol open file atau buka file. Kemudian nanti pilih untuk dokumen kelengkapannya. Di sini bisa JPG, bisa JPEG, bisa PNG, ataupun PDF. Untuk mengupload lebih dari satu file, Bapak Ibu bisa ditahan untuk tampilan layarnya. Contohnya seperti ini. Pilih select. Ya, kemudian centang checkbox-nya, pernyataan dengan ini saya menyatakan data yang disampaikan adalah benar dan seterusnya. Kemudian klik tombol submit. Ya, maka nanti pengajuan restitusi untuk anak telah berhasil dilakukan. Bapak Ibu bisa melakukan monitoring pengajuan tersebut melalui menu riwayat klaim. Ya, pada menu riwayat klaim ini nanti akan menampilkan pengajuan klaim sesuai dengan akun yang digunakan login oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada informasi terkait status klaim terakhirnya. Kemudian ada informasi terkait nama peserta. Ya, ini adalah nama peserta yang saya gunakan untuk login ke aplikasinya. Kemudian ada manfaat, tanggalnya, kemudian tempat layanan kesehatannya, kemudian nominal klaim yang diajukan, dan juga total klaim yang disetujui. Di sini ada juga terkait informasi tracking. Kan deh, ada videonya sebenarnya, ada gambar-gambar. Kemudian ada informasi terkait yaitu dokumen yang tadi di-upload pada saat pengajuan restitusinya. Untuk menampilkan pengajuan klaim untuk anggota keluarga, Bapak Ibu bisa klik tombol filter di pojok kanan atas, kemudian centang boxnya dengan keluarga, kemudian klik search. Ya, maka nanti akan muncul pengajuan klaim untuk anggota keluarganya. Maka di sini untuk pengajuan untuk anak yang child 2 di sini baru muncul. Ya, kemudian untuk klaim dengan status pendaftaran, Bapak Ibu bisa juga melakukan pembatalan klaim. Mungkin jika ingin melakukan revisi, baik itu penginputan datanya maupun dokumennya. Saya coba klik tombol batal. Kemudian masukkan alasan pembatalannya. Kemudian klik tombol simpan. Ya, maka nanti akan hilang dari daftar riwayat klaim. Selanjutnya untuk klaim dengan status pending, contohnya seperti ini. Pending eksternal, yaitu klaim proses verifikasi oleh analis klaim, maka akan muncul remark atau keterangan pendingnya di bagian bawah dan juga akan muncul tombol upload. Untuk melengkapi, Bapak Ibu klik tombol upload yang ini dan nanti akan muncul list dokumen apa saja yang dipending dan juga keterangan pendingnya. Untuk melengkapi, Bapak Ibu tekan icon yang berwarna merah ini, kemudian nanti disesuaikan sesuai dengan keterangan pendingnya. Setelah pending dokumen dilengkapi, maka nanti akan hilang dari daftar pending dokumen, dan status klaimnya akan kembali lagi ke pendaftaran atau klaim register, dan akan dilakukan proses verifikasi ulang. Untuk klaim dengan status 401 atau pengiriman surat permintaan bayar, contohnya seperti ini, pengiriman surat permintaan bayar, Bapak Ibu bisa melihat GOB-nya atau penjelasan manfaat. Ya, di sini ada informasi terkait
nominal klaim yang diajukan, kemudian total yang disetujui, dan juga total selisihnya. Selanjutnya adalah menu monitoring rawat inap, yaitu pada saat Bapak Ibu sedang menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit. Bapak Ibu bisa masuk ke menu monitoring rawat inap, kemudian nanti akan muncul detail datanya. Di sini untuk klaim statusnya adalah daily monitoring. Artinya di sini sudah selesai untuk proses pendaftaran, kemudian sudah dilakukan permintaan surat jaminan awal, kemudian sudah dilakukan proses persetujuan surat jaminan awal, kemudian di sini sedang dilakukan proses monitoring. Untuk panic button yang admission di sini sudah tidak bisa digunakan. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait detail perawatan melalui menu monitoring. Dengan klik monitoring, kemudian di sini nanti ada informasi terkait nama dokter, keadaan umum, kondisi vital, lab, radiologi, obat-obatan, tindakan, diagnosa, dan juga catatan dokter. Pada saat menjalani perawatan seperti ini, tombol panic button-nya masih belum bisa digunakan. Contohnya, saya coba klik tombol panic button, nanti akan muncul pesan klaim tidak ditemukan. Jadi rumah sakit harus mengirimkan berkasnya ke APLN dan dokumen tersebut harus sudah lengkap terlebih dahulu. Saya coba update statusnya dari backend terlebih dahulu. Sudah update statusnya. Ketika nanti dibuka lagi menu monitoringnya, maka akan bertambah 1 detik, yaitu kelengkapan dokumen atau dokumen komplit, artinya dokumennya sudah lengkap. Kemudian akan dilakukan proses final billing atau billing akhir. Saya coba update lagi statusnya. Setelah diupdate statusnya untuk final billing, sebenarnya seperti ini. Kita tambah lagi titiknya, dokumen komplit, kemudian final billing. Kemudian di sini ada waktu proses final billingnya. Di sini dilakukan pada jam 9.42. Apabila nanti dibandingkan dengan jam saat ini melebihi dari 45 menit, Bapak Ibu bisa juga menekan tombol panic button. Ya, yang ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan pesannya ke bagian call center ataupun billing. Kemudian tekan tombol yang berwarna hijau ini, maka nanti akan muncul pesan sukses. Kemudian angkanya akan bertambah. Artinya Bapak Ibu di sini sudah mengirimkan pesan sebanyak 1 kali. Selanjutnya akan dilakukan konfirmasi oleh bagian call center ataupun billing. Saya coba lakukan konfirmasi. Setelah dilakukan konfirmasi, maka nanti ketika Bapak Ibu masuk ke menu panic button, tampilannya akan berubah seperti ini. We have follow up the final billing process. Proses pengesahan biaya akhir sudah kami follow. Kemudian dari bagian call center ataupun billing nanti akan melakukan tindak lanjut agar dilakukan pengesahan biaya. Saya coba update lagi statusnya. Discharge atau pengesahan biaya. Setelah diupdate statusnya, ketika Bapak Ibu nanti masuk ke menu panic button, ya maka akan muncul pesan klaim tidak ditemukan. Kemudian ketika Bapak Ibu masuk lagi ke menu monitoring rawat inap, ya maka data tidak ditemukan. Ini proses pengobatan rawat inapnya sudah selesai. Bapak Ibu bisa melihat klaim tersebut melalui menu riwayat klaim, kemudian nanti difilter untuk jenis klaim yang cashless. Ya, maka nanti di sini akan muncul untuk status klaim terakhir adalah discharge atau pengesahan biaya. Bapak Ibu sudah bisa pulang. Selanjutnya adalah menu provider kanan. Sini akan menampilkan daftar provider, dan nama provider, kemudian alamatnya, kemudian jaraknya. Di sebelah kanan ada informasi terkait layanan apa saja yang tersedia di provider tersebut. Di sini Bapak Ibu bisa juga melakukan filter pada pojok kanan atas providernya. Ya, untuk vaskes tingkat tinggi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai catatan, untuk data provider yang di sini, masih sedang kami lakukan cleansing data agar data yang ditampilkan ini sesuai dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Baik itu nama providernya dan juga layanan yang tersedia di provider tersebut. Selanjutnya adalah menu manfaat layanan.
Ya, di sini berisi detail manfaatnya. Contohnya, untuk manfaat melahirkan, di sini ada detail manfaat berupa pemeriksaan ibu hamil, kemudian ada detail manfaat berupa biaya administrasi, dan seterusnya. Di sini untuk data yang ditampilkan sudah dipisahkan antara yang cashless maupun yang reimburse. Selanjutnya adalah menu setting, yaitu di bagian bawah dengan icon gear seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat terkait email yang tadi diisi pada saat registrasi. Kemudian ada informasi juga terkait nomor rekening. Di sini Bapak Ibu hanya diperkenankan untuk melakukan perubahan emailnya saja. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ketika email ini dirubah, kemudian Bapak Ibu masuk ke menu forgot password atau lupa password, maka nanti password yang baru akan dikirim ke email ini. Kemudian sebagai catatan, untuk data nomor rekening, di sini bisa saja berbeda dengan rekening yang biasa diterima oleh Bapak Ibu untuk pengajuan restitusinya, karena sebetulnya untuk pengajuan restitusi tetap menggunakan data yang ada di SHP PLN. Kemudian di sini ada menu Pink Passport, yaitu untuk melakukan perubahan paspor. Dan yang terakhir adalah menu notifikasi pada pojok kanan atas aplikasi dengan icon lonceng seperti ini. Di sini akan menampilkan notifikasi untuk klaim dengan tipe reimbursement, mulai dari pengajuan sampai dengan nanti terbayarkan. Begitu juga klaim dengan status pending, maka nanti di sini informasi juga terkait dokumen apa yang dipending dan juga remark keterangan pendingnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton IKA PLN TV. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.